Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertemuan kita pada pagi hari ini kebetulan kita ada di penghujung bulan Muharram atau di awal tahun baru Hijriyah. Ya, kita masih ada di bulan Muharram, yang mana tentunya ini merupakan satu momentum bagi diri kita untuk kembali kita mengintrospeksi diri kita, memasuki tahun baru Hijriyah ini sudah sejauh mana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bala ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang munthalaqud dakwah, bahwa setiap muslim yang berkewajiban untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam hadisnya, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat, sampaikan dariku meskipun hanya satu kebaikan. Atau dalam hadis Rasul yang lain, naddarallahu ra'an sami'a minna syai'an fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw amin sami'. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah nih, ngedoain orang yang berdakwah, kata Rasulullah, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang apabila dia mendengar dariku satu kebaikan atau satu ucapan, kemudian ia sampaikan kepada orang lain sebagaimana ia mendengar dariku. Farubba muballighin aw amin sami', karena bisa jadi yang enggak dengar langsung dari Nabi, tapi dia lebih faham daripada yang dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya kalau Rasulullah menyampaikan satu hadis, itu dianjurkan para sahabat untuk menyampaikan ke yang lain, karena bisa jadi yang lain ini yang meskipun nggak ngedengar langsung dari Rasulullah lebih faham maknanya daripada yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sini ada faedah atau ada keutamaan dan juga keistimewaan bagi orang yang menyampaikan meskipun dia nggak faham. Ya, ada keistimewaan bagi orang yang menyampaikan meskipun dia nggak faham. Apa keistimewaan tersebut? Wajahnya akan diterangi dengan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu merupakan satu kemuliaan seorang mukmin. Ya, oleh karena itu ada satu ungkapan yang sangat masyhur dari Sayyidina Rib'i bin Amir. Kata beliau, nahnu qaumun ibta'atsanallahu bil Islam linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami adalah satu kaum yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Tugas kami ngapain? Tugas kami adalah mengeluarkan seluruh hamba Allah dari menyembah kepada sesama hamba menjadi menyembah kepada Allah, ya. Jadi tujuan datangnya Islam ini untuk memerdekakan diri kita. Tujuan datangnya Islam ini untuk memerdekakan diri kita dari belenggu hawa nafsu. Karena selama ini banyak di antara kita yang menjadi abid, yang menjadi hamba bagi syahwatnya, yang menjadi hamba dan menjadi budak bagi obsesinya, yang menjadi budak bagi hawa nafsunya, yang menjadi budak dari macam-macam hal-hal yang sifatnya duniawi, dan itu semua adalah makhluk
dengan nur Islam, dengan cahaya iman, itu semua akan dikeluarkan menjadi abdun kholis mahab, hamba yang murni hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menginginkan selain Allah. Oleh karena itu Sayyidina Imam Buti radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Hakadha Falnad'u ilal Islam, kata beliau, apabila seseorang ingin berdakwah yang mana notaben dakwahnya itu adalah fafirru ilallah, ya, dan larilah kalian atau kaburlah kalian menuju Allah, ya, artinya dakwah kita ini jangan sampai mengajak kepada selain Allah. Maka untuk bisa mewujudkan dakwah yang seperti itu, diri kita pun harus menyadari bahwa yang namanya dakwah ini adalah ibadah, ya. Kita nggak mungkin bisa mengajak orang kepada Allah kalau kita masih menjadi hamba bagi hawa nafsu kita. Kita nggak mungkin bisa mengajak orang kepada Allah jika kita masih merasa diri kita lebih mulia daripada dakwah yang sedang kita jalani. Itulah kenapa kata Sayyidina Imam Buti radhiyallahu ta'ala anhu, jika seseorang itu sadar bahwa titik di mana ia bertolak di dalam dakwahnya itu adalah ibadah, kesadaran bahwa aktivitas dakwahnya ini tawasau bil haq, saling menasehati kepada kebaikan, tawasau bil khair, saling menasehati kepada kebaikan, tawasau bis sabr, saling menasehati kepada kesabaran, itu merupakan satu bentuk ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan terjamin dua hal yang akan dia rasakan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah idza nahadul muslim ad-dhamanatul ula, adapun jaminan yang pertama yang akan dihasilkan oleh orang yang menyadari bahwa dakwah itu adalah ibadah, anna syai'an minar ru'unatin nafsiyati awil ududi syakhsiyati lan tahija baina jawanihi. Di dalam dakwahnya ia akan terbebas dari yang namanya ru'unat nafsiyah, akan terbebas dari godaan hawa nafsu, akan terbebas dari godaan duniawi, akan terbebas dari keinginan untuk masyhur, akan terbebas dari keinginan untuk dipuja dan dipuji, akan terbebas dari keinginan untuk merasakan sum'ah, akan terbebas dari keinginan untuk supaya hanya dirinya dan didengar dan hanya dirinya yang boleh tampil sedangkan yang lain enggak, ya. Kenapa? Karena orang tersebut sudah menyadari bahwa dakwah ini adalah ibadah. Yang namanya ibadah siapapun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga siapapun yang berdiri untuk dasar dakwah maka dipersilahkan. Yang bahaya adalah ketika seseorang di dalam dakwahnya merasa dakwah itu sebagai satu aktivitas yang dia anggap sebagai satu profesi yang menghasilkan urusan duniawi, ya. Oleh karena itu ini erat kaitannya dengan masalah hati seseorang, gitu. Karena orang yang namanya sudah biasanya orang yang berdakwah itu rentan terhadap godaan duniawi, apalagi kalau udah mulai masyhur dikit, ya kan, apalagi kalau sudah mulai terkenal dikit di dalam dakwahnya. Nah ini godaan duniawi pasti akan senantiasa merongrong dirinya, pasti akan senantiasa berusaha menggerogoti dirinya. Wa in ahassa biha taharrakat litahtaj qawamaha bi syu'urin annahu mathilun fi mihrabil ubudiyyati lillahi azza wa jalla. Kalaupun dia merasa satu ketika ia akan digoda oleh hawa nafsu, maka ia akan berusaha memberontak, karena dia faham nggak pantas yang namanya ibadah itu diselimuti sama yang namanya godaan hawa nafsu, ya.
Oleh karena itu para salafus soleh senantiasa mencontohkan hal-hal yang sedemikian elok dan sangat terpuji yang bisa kita jadikan contoh, bahwa yang namanya ibadah apapun itu bentuknya, jangan sampai dilandasi oleh perbuatan riya, jangan sampai dilandasi oleh keinginan yang terselip di dalam syahwat kita tersebut tujuan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan mengurangi nilai ikhlas. Kalau nilai ikhlas sudah terkurangi, nilai ikhlasnya sudah nggak ada, maka ibadah dia hanya seperti patung, ya. Ibadah dia hanya seperti robot yang tidak ada baterainya, nggak bisa bergerak, nggak bisa sampai kepada tujuan. Inilah yang dimaksud oleh Sayyidina Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, al-a'mal suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Setiap perbuatan manusia itu seperti satu benda atau satu gambar atau satu bentuk yang berdiri, ya. Bisa dianalogikan mungkin untuk zaman sekarang seperti robot. Robot kalau nggak ada chargernya, kalau nggak ada tenaganya di baterainya, dia nggak mungkin bisa bergerak. Kita perintahkan untuk ngapain pun robot tersebut ya menang baik, ya kan? Bahkan kita seblak-seblak kayak apapun, kita sabet-sabet kayak apapun, itu robot diem aja, nggak mau dia nurutin perintah kita. Kenapa? Karena tenaganya hilang. Nah, amal kita kalau pengen sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga butuh tenaga, butuh ruh, butuh baterai. Baterainya itu apa? Sirrul ikhlas, cahaya rahasia keikhlasan, ya. Dan keikhlasan ini erat kaitannya dengan urusan hati. Kalau sudah tercampur dengan niat selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nggak akan ada nilainya. Itulah kenapa pada saat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mewanti-wanti. Apa kata Rasulullah? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang dalam hijrahnya ingin menuju kepada Allah dan juga Rasulnya, ya, dalam hatinya berniat sedemikian rupa, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ingat kata Nabi, wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya hanya karena ingin dunia, karena pada saat itu umat muslim tertekan di Mekah, ya, pengen dagang diboikot, pengen mengembangkan usahanya ditekan oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka mungkin ada di antara mereka yang merasa kalau seandainya mereka pindah ke Madinah, mereka akan lebih leluasa dalam meluaskan urusan duniawinya. Awimra'atin yankihuha, atau tujuan mereka datang ke Madinah cuman pengen ngejar cewek Madinah, cuman pengen ngejar perempuan di Madinah, hanya sekedar untuk memperbanyak istri. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrah dia nggak akan jadi nilai pahala. Dan ini hanya sekedar patokan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun perbuatan kita, maka innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya, dan setiap manusia akan dilihat dari niatnya. Nah, seorang dai yang ketika ia sadar bahwa dakwah ini adalah ibadah, kemudian ia sedikit demi sedikit akan diganggu oleh syahwat duniawi, maka kalau dia sadar itu adalah ibadah, biasanya dia cepat untuk memberontak, cepat untuk dia hilangkan godaan syahwat tersebut. Contoh, Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam salah satu peperangan dalam jihadnya, ya, itu sedang duel dengan musuh. Falamma tamakkana min qatlih,
Dan ketika Sayyidina Ali sudah punya kesempatan untuk ngebunuh ini orang kafir, ujung pedang Sayyidina Ali sudah sampai di tenggorokan nih orang kafir, itu orang kafir ngapain? Ngeludahin muka Sayyidina Ali. Cuh. Begitu Sayyidina Ali mukanya diludahin, ini orang kafir bukan malah justru beliau tebas atau ditusuk lehernya. Beliau pergi, beliau tinggalkan, ya kan? Sahabat bingung, loh malah ditinggalin sama Ali. Ditanyalah Sayyidina Ali, wahai Ali, ente itu musuh udah tinggal tebas doang, ngapain ente tinggal? Apa jawaban Sayyidina Ali? Tadi waktu saya hampir nebas kepalanya, saya masih jihad karena Allah. Tapi begitu saya mau tusuk tuh orang, itu orang ngeludahin muka saya. Kemudian hati saya kesel. Saya tersinggung muka saya diludahin. Kalau saya bunuh tuh orang, maka orang tersebut mati dan saya nggak dapat pahala apa-apa ketika membunuh dia. Kenapa? Karena landasan saya membunuh dia bukan karena Allah, tapi karena saya tersinggung muka saya diludahin. Masya Allah. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitoni tadakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika sedikit saja dicolek oleh godaan setan, dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadakkaru fa idahum mubsirun. Kemudian mata hati mereka melihat bahwasanya hakikat dari segala sesuatu mesti tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ini harta yang mahal, Pak, ya. Tarbiyah seperti ini adalah sesuatu yang sangat berharga di akhir zaman seperti ini. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri orang yang kayak gini, ya, ciri orang yang sadar bahwasanya dakwah itu adalah ibadah. Apa kata Sayyidina Imam Buti? Wa min sya'ni hadzal da'i alladhi intalaqa fi da'watihi ila Allah min hadzal asas an yaltaji'a ila mukhtalafil ilajatil waqiyah kullama sya'ura bi ghawailin nafsi wa dasaisil ananiyati tatasallalu ila makmanil qiyadatil qalbiyati fi amalihi kal iktsari min dzikrillahi azza wa jalla biqalbin hadirin ghairi ghafil wal iktsari min tilawatil Qur'an bitadabbur wal iltijai ila Allah biddu'a'id dhari'i ayyaqiyahu min hududin nafsi. Di antara ciri orang yang sadar bahwa dakwah itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Ia akan senantiasa apa istilahnya, mengambil berbagai macam ramuan untuk menjaga dirinya dari penyakit hati. Seperti apa? Seperti memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang hadir. Dengan hati yang hadir. Karena dai itu rintangannya nggak gampang, Pak. Berat, ya kan? Bisa kadang kita dikatain, wah sok soleh ente. Kan kadang kalau misalkan kita dikatain kayak begitu, kita bisa naik pitam dan bisa emosi. Banyak bener, susah banget lu jadi manusia. Begitu kadang kita nyautnya. Akhirnya kita marah-marah sendiri, sayang-sayang tuh amal ibadah kita, sayang-sayang nilai dakwah kita, ya. Makanya para masyayikh kami selalu mengajarkan, apapun yang dikatakan oleh orang lain terhadap dakwah kita, ya, itu dilihat bagaimana cara kita merespon mereka. Dalam salah satu taujihatnya, dalam salah satu arahan yang dilakukan oleh guru kami pada saat multaqo duat atau pada satu forum, ya, pada satu forum, beliau bilang gini, ya, efek dari dakwah kalian itu justru baru akan terlihat dan menjadi baik nilainya tergantung bagaimana respon kalian, bagaimana sikap kalian terhadap satu orang yang memusuhi kalian.
2 orang yang menghina guru kalian, 3 orang yang menjelek-jelekan majelis kalian. Jika kalian respon mereka dengan kasih sayang dan kelembutan, maka disinilah letak keberhasilan dakwah kalian. Kenapa? Karena justru orang-orang yang seperti itulah yang butuh yang lebih butuh terhadap kasih sayang dari kita. Karena mereka nggak paham, ya. Mereka nggak paham bahwa segala yang kita serukan kepada mereka itu adalah kebaikan, adalah kasih sayang. Kalaupun seandainya mereka paham bahwa apa yang kita serukan kepada mereka untuk menuju Allah itu adalah sebuah kasih sayang yang hakiki, sebuah kenikmatan yang hakiki, maka mereka nggak akan menghina kita, nggak akan menghina majelis kita, nggak akan menghina mudzakarah kita, nggak akan menghina kajian kita, ya. Mereka menghina kita karena mereka nggak paham hakikat dari apa yang sedang kita hakikat yang sedang kita lakukan. Itulah kenapa nanti dalam muntolak yang kedua, dalam dasar atau titik di mana kita berangkat untuk dakwah, itu harus didasari dengan rasa kasih sayang kepada setiap makhluk, ya. Al-ikthar min dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir bagi setiap dai merupakan satu senjata. Apabila zikir itu senjata bagi setiap mukmin tanpa terkecuali, maka bagi dai lebih utama. Gimana ceritanya seorang dai tapi ghafil? Gimana ceritanya dia ngajak kepada Allah tapi dia sendiri lupa kepada Allah, ya. Karena al-wird silahun likulli murid linaili kulli ma yurid. Wirid itu adalah senjata bagi setiap murid untuk bisa menggapai segala sesuatu yang mereka inginkan. Ya, zikir kepada Allah apakah hanya dengan lisan saja? Enggak cukup, ya. Zikir itu, ya, zikir dengan lisan ada manfaatnya, ya. Berpahala tuh ucapan kita zikir dengan lisan kita, dapat pahala buat lisan kita. Tapi yang lebih ampuh adalah zikir dengan hati yang hadir, zikir dengan hati yang khusyuk, zikir dengan hati yang benar-benar ngebayangin, ya, sadar dengan penuh kesadaran bahwasanya yang sedang kita ingat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi cirinya, ya? Cirinya dia senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan mentadabburi dan mentafakuri maknanya. Karena makna Al-Quran itu luas. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, surah Fatihah aja kalau saya kupas seluruh maknanya, maka saya butuh kurang lebih 100 ekor unta untuk membawa setiap lembaran dari tulisan saya tentang surah Al-Fatihah. Masya Allah, ya. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah gitu tuh, saking banyaknya makna Al-Fatihah, ya, bagi orang-orang yang memang sudah dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau memaknai Al-Fatihah aja itu hampir 120 halaman, 7 ayat 120 halaman. Dan itu cetakan kitabnya yang cetakan Darul Fikr, yang tulisannya tuh kecil-kecil, rapet-rapet, jarang ada alamatut tarkimnya, nggak pakai titik koma. Kemudian lembarannya agak lebar, bukan kayak cetakan Darul Minhaj yang ada spasinya, yang udah pakai metodologi penulisan modern, ada alamatut tarkimnya, ada titik komanya, ada tanda serunya. Enggak. Kalau yang cetakan Darul Fikr itu udah nerobos saja, ya, kayak kitab kuning biasa kita lihat, nerobos saja kayak gitu. Itu 120 halaman cuman surah Al-Fatihah. Artinya apa? Kalau kita mentadabburi Al-Quran, maknanya tuh nggak ada habisnya, Pak. Kita akan selalu punya makna baru, akan selalu terilhami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala makna yang selanjutnya atau makna yang berikutnya selain makna yang sebelumnya. Kata Sayyidi Syekh Me'asarawi dari Mesir, kata beliau, orang baca Quran itu kalau belum baca rasanya berat, kalau belum baca rasanya
berat, buat mulainya tuh berat. Tapi kalau udah baca sekali, kayak orang minum pil, pahit, cepat selesainya. Tapi kalau dia paksa terus, lama-lama seminggu aja tiap hari dibaca Al-Quran, kesononya Al-Quran menjadi candu bagi dirinya. Kalau ditinggal bikin rindu gitu. Yang selanjutnya ya, ciri yang selanjutnya, orang ini akan senantiasa iltija ilallah, kembali kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dengan doa yang khusyuk agar Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya dari apa? Dari godaan hawa nafsu. Dalam hal ini Sayyidina Imam Haddad radhiyallahu taala anhu, sahibur ratib, beliau mengajarkan kepada kita satu doa yang hendaknya setiap muslim ini membacanya setiap habis sholat. Kata doa tersebut isinya begini: Allahumma akhrij an qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa bainat tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma, ya Allah, akhrij an qulubina, keluarkanlah dari hati kami, kulla qadarin lid dunya, seluruh kadar harga dan keinginan terhadap dunia. Keluarin dari kami nih keinginan terhadap dunia, jauhin. Wa kulla mahallin lil khalqi, keluarkan dari hati kami setiap posisi makhluk, setiap tempat bagi makhluk. Yamilu bina ila maksiatik, yang mana dunia dan juga posisi atau tempat bagi makhluk tersebut bikin kita berpaling kepada kemaksiatanmu, bikin kita cenderung untuk bermaksiat kepadamu. Au yahulu bainana, atau dunia dan makhluk tersebut bisa menghalangi antara kami dan antara apa? Wa bainat tahaqquq, dan di antara mewujudkan apa? Bima'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Hindari kami dari dunia dan juga makhluk yang bisa menghalangi kami dari mewujudkan ma'rifat kepadamu dan juga kecintaan kepadamu yang murni. Ya, ini doa senantiasa diajarkan oleh masyayikh kita, yang mana ini doa senantiasa dimunajatkan oleh Sayyidina Imam Haddad sahibur ratib dan diijazahkan kepada murid-muridnya, ya, agar kita terhindar dari yang namanya syahwat duniawi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena gini, orang kalau nggak zikir, kalau nggak wirid, nggak ingat kepada Allah, maka akan senantiasa mudah dibisiki oleh hawa nafsu, ya. Kata Allah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Orang yang berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami sertakan kepada dirinya syaitan, fahuwa lahu qarin, dan syaitan tersebut akan senantiasa jadi sahabat buat dirinya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, kata Allah, apa yang terjadi? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit. Sulit dalam hal apa? Dalam hal hati. Bisa jadi duitnya banyak, bisa jadi jabatannya tinggi, tapi bawaannya resah mulu, bawaannya gelisah mulu, bawaannya was-was mulu, bawaannya takut mulu, ya kan? Baru hilang sedikit hartanya udah kerepotan, udah bebelingsatan, udah macam-macam, udah lapor sono lapor sini, kebingungan, akhirnya stroke, akhirnya lama-lama jantung, ginjal, akhirnya gara-gara itu mati sendiri, gitu. Wal'iyadzubillah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan hari kiamat kami akan bangkitkan dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta.
Nanti mereka protes kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya Allah, kenapa engkau wafatkan, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Kata Allah Subhanahu wa taala, karena dulu kalian di dunia berpaling dariku, maka sekarang kami bangkitkan kamu dalam keadaan buta. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dan pada hari ini juga kalian dilupakan, jadi orang yang enggak terpedulikan. Ya, naudzubillah min dzalik. Wa qad kana min da'bis siddiqin wal mukhlishina min ashabi Rasulillah wa atba'ihim wa man saru ala hadihim an yafza'u ila dzikrillah wa istighfarihi wad dara'ati ilaihi bid du'a kullama tafa bihim ta'ifun min ghailin nafsi wa ahwa'iha. Dan di antara jalan orang-orang siddiq yang sampai kepada derajat siddiqin, orang-orang mukhlisin dari para sahabat Rasulullah dan orang-orang yang senantiasa meneladani mereka dan berjalan di atas petunjuk mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka akan senantiasa zikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kemudian juga tadarru' kepada Allah dengan doa setiap kali di dalam diri mereka mulai terbersit keinginan duniawi, mulai terbersit syahwat duniawi dalam ibadah mereka, dalam dakwah mereka. Itu tadi seperti contoh kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian tanggungan yang kedua bagi orang-orang yang menyadari bahwasanya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah, apa? Annal haqiqatal islamiyatal lati yad'u ilaiha hadzal muslimul ladzi iltazama bi muntalaqatil ibadati lillahi azza wa jalla fi da'watihi lan tatahawwala syai'an fa syai'an fi dhihnihi ila mujarradi fikratin aw madhhabin sathiyyin yuqari'u bihil madahibal ukhra. Orang yang sadar bahwa dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah, maka tidak akan berubah niat di dalam hatinya dari yang tadinya dakwah kepada Allah menjadi dakwah kepada kelompok, dakwah kepada organisasi, atau bahkan dakwah kepada dirinya. Enggak, yang penting muslim taat. Yang penting orang yang diajak ini jadi sadar bahwa tujuan hidup di dunia ini adalah ibadah. Yang selanjutnya al-muntalaq ats-tsani, ya, titik keberangkatan dakwah kita yang kedua, wa yatamatsalu fi daruratin alla tanba'itha a'malud da'watil islamiyati illa min syu'urin ghamirin bisyafaqati warahmati li ibadillahi jami'ah. Dakwah harus berangkat dari kesadaran di dalam hati bahwasanya yang namanya dakwah Islamiyah itu harus dipenuhi dengan syafaqah, kelembutan, warahmah dan kasih sayang li ibadillahi jami'a, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala seluruhnya tanpa terkecuali. Fa'ala man jannada nafsahu da'iyan ilallahi azza wa jalla an yaj'ala min qalbihi wi'aan yafidu birrahmati li ibadillahi kullihim ala ikhtilafi nihalihim wa milalihim wa masyaribihim wa tijahatihim. Setiap orang yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang da'i yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mempersiapkan di dalam dirinya satu wadah, yang mana wadah tersebut dipenuhi dengan kasih sayang kepada siapapun, li ibadillahi kullihim, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, apapun kelompoknya, apapun golongannya, apapun sekolahannya, apapun latar belakangnya. Karena kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini dasarnya adalah innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Dan untuk selengkapnya, untuk al-muntalaq ats-tsani, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.